Polusi di langit Jakarta ternyata bukan hanya tak enak dipandang, melainkan juga tak sehat dihirup. Masyarakat yang beraktivitas di wilayah Jabodetabek terpapar langsung oleh polutan berbahaya ini. Dampaknya, kasus infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA meningkat drastis. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, rata bulan kasus ISPA DKI Jakarta pada tahun 2022 di bawah 100.000 kasus. Namun kini di tahun 2023, pasien ISPA bulanan menembus angka 200.000 khususnya untuk bulan Agustus ini. Peningkatan ini juga dicatatkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Rata lonjakan pasien ISPA berada di kisaran 30% di bulan ini. Sebagai rumah sakit rujukan, pasien yang datang ke RSUP Persahabatan umumnya memiliki keluhan dengan kategori berat. Persahabatan ada peningkatan kunjungan pasien dengan ISPA dan pneumonia, itu kita bisa dikatakan itu adalah gambaran keluhan akut dari polusi udara ya. Kalau polusi udara efek akutnya kan berupa bisa iritasi, sesak napas, bisa keluhannya berupa batuk pilek, ISPA, itu yang terjadi peningkatan. Kalau bisa lebih berat bahkan bisa jadi ke pneumonia, ke radang paru. Setidaknya ada 4 populasi yang rentan terhadap polusi udara, yakni ibu hamil, anak-anak, lansia, dan warga dengan penyakit pernapasan bawaan. Bagi anak-anak yang merupakan masa depan bangsa, polusi udara sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya. Untuk jangka pendek, polusi akan menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas seperti batuk dan pilek. Selain itu, terlalu banyak menghirup udara berpolusi juga bisa berujung pada penyakit asma dan bronkitis. Namun, jika dalam jangka panjang dampak lebih dahsyat bisa terjadi, mulai dari penurunan fungsi paru-paru, mengganggu perkembangan neurologis atau syaraf, menimbulkan masalah kognitif pada anak, serta menyebabkan gangguan tumbuh kembang. Tentunya, segala permasalahan tersebut akan berdampak pada proses belajar anak. Sudah saatnya pemerintah mengambil langkah cepat terkait kondisi udara yang buruk ini. Jangan sampai generasi penerus bangsa yang harus menanggung dampak jangka panjang dari kebijakan yang tidak tepat. Polusi Jakarta belum juga teratasi. Langit kelabu menyelimuti ibu kota. Berdasarkan data IQ Air, rata-rata kualitas udara masih berada di level tidak sehat. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak buruk kualitas udara Jakarta? Ya, sama seperti masa pandemi kemarin, pemerintah juga menggaungkan protokol kesehatan untuk menghadapi polusi ibu kota. Prokes ini pun dirumuskan oleh Kementerian Kesehatan melalui Komite Respirologi dan Dampak Polusi Udara. Dirjen kita membantu untuk pemantauan kualitas udara. Nah, di wilayah DKI khususnya, ya nanti akan dilakukan pemasangan di puskesmas atau rumah sakit sebagai upaya membantu kementerian lain dalam upaya mendeteksi polusi udara. Yang kedua, mengembangkan sistem peringatan dini. Yang ketiga, melakukan edukasi. Kita memperkenalkan protokol 6M dan 1S ya. Protokol kesehatan 6M dan 1S untuk menghadapi polusi udara diantaranya memeriksa kualitas udara melalui aplikasi atau website, mengurangi aktivitas luar ruangan dan menutup ventilasi rumah saat polusi udara tinggi, menggunakan penjernih udara atau air purifier dalam ruangan, menghindari sumber polusi dan asap rokok, menggunakan masker saat polusi udara tinggi, melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, serta segera konsultasi baik online ataupun secara langsung dengan tenaga kesehatan jika muncul keluhan pernafasan. Protokol kesehatan menghadapi buruknya kualitas udara Jakarta diharapkan mampu mengurangi dampak buruk polusi. Masyarakat diimbau untuk menerapkan prokes 6M dan 1S sampai polusi Jakarta benar-benar bisa teratasi dan udara bersih kembali. Dari Jakarta, Arif Rifai, Ahmad Rizky, RTV.